Kalau kalian pikir hidup tanpa aturan, tanpa alarm HP, tanpa guru BP, dan tanpa bos galak itu adalah sebuah kebebasan. Coba deh, tukeran posisi sama gua sehari aja bro. Nama gua Uga Buga. Hari ini, gua bakal bawa kalian ngerasain 24 jam paling brutal, kotor, bau, dan penuh ancaman maut di zaman es, tepatnya 15.000 tahun yang lalu. Di era gua, nggak ada yang namanya salah pergaulan atau salah jurusan kuliah. Yang ada itu, salah jalur jalan saat nyari makan, lu langsung jadi menu makan siang harimau purba berpedang. Jadi, pasang mata dan telinga kalian baik-baik. Karena di sini, bertahan hidup bukan cuma soal otot kuat, tapi soal seberapa cepat otak primitif lu mutusin buat lari dari kematian. Suku gua tinggal di dalam gua batu kapur yang lembab, bau anyir, dan penuh kelelawar. Namanya suku Kuku Tumpul. Kenapa dinamain gitu? Karena nenek moyang kita dulunya sering kalah adu cakar lawan beruang gua sebelum akhirnya nemuin akal buat ngikat batu runcing ke kayu. Pagi bahkan belum resmi datang, tapi penderitaan kita udah jalan dari semalam suntuk. Di sini, matahari bukan penanda semangat pagi, tapi penanda apakah kita bakal bertahan hidup satu hari lagi atau enggak. Suku kita kecil, cuman ada sekitar 25 orang. Nggak ada struktur pemerintahan, nggak ada menteri, cuma ada satu hukum mutlak. Siapa yang nggak bisa kontribusi nyari makan, dia bakal dibuang atau kelaparan pelan-pelan di sudut gua. Bapak gua udah nggak ada, hilang waktu badai salju tahun lalu pas ngejar rusa kutub. Jadi sekarang, beban keluarga ada di pundak gua yang masih bau kencur ini. Keren kan? Umur 14 tahun udah jadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung yang sering encok gara-gara tidur di atas batu. Jam 5 pagi. Matahari bahkan malas muncul karena suhu di luar beku parah bisa bikin air ludah yang jatuh ke tanah langsung jadi es batu dalam hitungan detik. Di zaman gua, nggak ada selimut bulu halus merek mall, nggak ada jaket tebal bulu angsa, apalagi AC hangat model inverter. Cuman ada kulit rusa sisa bururan kemarin yang sudah kaku, bau amis luar biasa, dan penuh kutu loncat yang hobi banget pesta pora di badan gua. Sumpah, badan gua gatalnya minta ampun. Tapi mau digaruk kayak gimana lagi? Tangan gua kotor penuh kerak tanah liat dan kotoran hewan. Perut gua, jangan ditanya lagi. Bunyinya udah kayak batu lesung ditumbuk alu, karena semalam kita cuma tidur dengan lambung kosong melompong. Semalam kita cuma bagi-bagi sisa rebusan tulang sumsum yang kuahnya aja udah bening kayak air cuci piring. Ritual pagi kita cuma satu hukum mutlak, nyari makan atau mati kelaparan secara massal. Pemimpin suku kita, si tua buntung, nunjuk muka gua pakai tongkat kayunya yang legendaris. Dia ngasih gestur nyuruh gua turun sendirian ke lembah bawah buat ngecek perangkap jerat lama dan nyari umbi hutan yang rasanya pahit getir kayak hidup jomblo menahun. Pantang hukumnya buat gua pulang kalau tangan kosong. Kalau gua pulang nggak bawa apa-apa, siap-siap aja dikeroyok satu gua dan nggak dapet jatah api unggun pas malam hari. Bayangin, malam-malam tanpa api di zaman es itu sama aja kayak nyerahin diri buat jadi es loli berjalan. Perjalanan ke lembah bawah itu butuh waktu sekitar 2 jam jalan kaki menyusuri tebing curam. Sepatu gua, jangan dibayangin. Sepatu gua terbuat dari kulit tebal yang diikat tali getah, udah bolong di bagian jempol. Jadi setiap kali gua menginjak salju atau lumpur dingin, jempol gua langsung mati rasa. Tapi gua nggak boleh berhenti. Di hutan purba ini, berhenti jalan berarti menyerah pada hawa dingin yang siap membekukan darah. Sampai di dekat sungai, gua langsung ngecek perangkap tali yang gua pasang kemarin sore buat nangkep kelinci purba atau hewan kecil lainnya. Sialan, perangkapnya jebol. Talinya putus berantakan dan umpan daging busuk yang gua taruh udah raib. Dari bekas cakaran di pohon sebelah, ini bukan kerjaan kelinci. Ini ulah rubah salju raksasa atau anak serigala liar yang nyolong makanan gua duluan. Sialan, sarapan gua melayang begitu aja. Karena umpan jerat habis, gua terpaksa beralih rencana, ngandelin umbi akar hutan. Gua mulai berlutut di bawah pohon pakis purba raksasa, terus mulai nyangkul tanah liat pakai tongkat kayu keras. Rasanya pegal banget, punggung gua serasa mau copot. Tapi kalau gua nggak dapat minimal 3 buah umbi besar hari ini, perut gua bakal terus-terusan demo sampai sore. Jam 11 siang lewat dikit. Waktu paling berbahaya buat cari makan karena hewan predator puncak hutan juga lagi aktif-aktifnya keluar keliling nyari mangsa segar buat anak-anak mereka. Tiba-tiba, suasana hutan jadi senyap total. Nggak ada lagi suara burung, nggak ada suara serangga. Kalau alam udah diam kayak gini, artinya cuman ada satu hal. Ada predator besar yang lagi ngeliatin kita dari semak-semak. Pas gue lagi nengok pelan-pelan ke kiri, kerak! Suara ranting besar patah. Jantung gua rasanya copot langsung jatuh ke lambung. Gua nahan napas sekencang-kencangnya, keringat dingin bercampur lumpur ngalir deras di kening gua. Dan dari balik daun pakis raksasa itu,
muncullah sosok monster berbulu loreng abu-abu dengan taring melengkung panjang. Buset dah, harimau bertaring pedang, badannya 2 kali lipat ukuran gua, dan taringnya itu loh, panjang banget kayak pisau dapur raksasa nenek moyang. Di detik itu, otak gua kosong total. Mau lari? Mustahil, kecepatan lari dia 10 kali lipat kecepatan gua. Mau manjat? Pohon terdekat batangnya licin, gak ada cabangnya sama sekali. Mau pasrah? Ogah banget, gua belum sempat nikmatin hidup, apalagi nyobain daging mamut bakar impian gua. Harimau itu nunduk, bersiap melompat menerkam leher gua. Di detik-detik hidup dan mati itu, gua inget ajaran bapak. Kalau binatang buas ngeliatin mata lo dan lo nunduk, lo mangsa. Tapi kalau lo bikin dia kaget, dia bakal mikir 2 kali buat nyerang. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang gua punya, gua langsung nyabut obor kecil menyala yang ada di pinggang gua. Gua teriak sekencang-kencangnya pakai suara Tarzan paling nyaring, lempar obor tepat ke arah matanya. Terus ceplok. Gua terjun bebas ke sungai berbatu di bawah tebing. Ampun deh, pantat gua rasanya mau pecah berkeping-keping. Ketimpa batu kali yang dingin banget. Tapi yang penting, nyawa gua masih selamat dari maut gigi pedang. Jam 4 sore, gua lolos dari maut dengan selamat, walau fisik gua udah hancur lebur kayak kerupuk disiram air. Gua balik ke gua dengan kaki pincang, badan bau lumpur sungai yang amis, dan luka cakar tipis di betis yang mulai perih. Anggota suku yang lain cuma nengok sekilas ke arah gua. Mereka udah biasa lihat anak muda hampir mati jadi sarapan predator hutan. Tapi, untungnya, si dukun suku ngasih gua segenggam lumut hutan khusus dan lemak hewani cair buat diolesin ke luka gua biar nggak infeksi membusuk. Sebelum malam turun dan kegelapan total menguasai bumi, gua punya satu ritual wajib yang aneh, tapi penting banget buat anak-anak muda suku kita. Gue bikin cap tangan gue di dinding batu pakai arang hitam dan getah-getar. Buat apa? Biar kalau besok-besok atau lusa gue mati konyol dimakan binatang buas di hutan, dunia luar tahu kalau uga-buga, si anak paling bandel di suku kuku tumpul, pernah beneran ada dan hidup di bumi ini. Jam 8 malam. Di luar sana kekuasaan mutlak dipegang oleh kegelapan total tanpa ampun. Nggak ada lampu jalan, nggak ada listrik PLN, nggak ada colokan charger HP, dan nggak ada hiburan malam. Suara lolongan predator makin lama makin dekat ke mulut gua. Kita duduk dempet-dempetan di dekat sisa bara api, kedinginan, kelaparan, dan pegalinu sekujur badan. Nggak ada obrolan seru atau canda tawa malam ini. Yang ada cuma suara dengkuran lelah dan rasa syukur dalam hati yang paling dalam, karena kita masih dikasih kesempatan bernapas sampai detik ini. Hidup di zaman purba itu singkat, kejam, dan penuh rasa sakit tanpa obat pereda nyeri. Sakit gigi sedikit aja di zaman gua bisa bikin lu mati tersiksa berminggu-minggu karena nggak ada dokter gigi atau klinik 24 jam. Jadi, kalau kalian di masa depan masih sering ngeluh hidup susah, cuma gara-gara sinyal wifi rumah lambat, kuota habis, atau tugas sekolah numpuk, mending banyak-banyak bersyukur deh kawan. Hidup kalian jauh ribuan kali lebih mewah, aman, dan nyaman daripada perjuangan gua dan nenek moyang kalian dulu. Selamat malam dari zaman batu dan sampai ketemu di mimpi dikejar macan bergigi pedang.